Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kembali saya boleh menjumpai, menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun itu juga melanjutkan panggilan itu dengan berkata, pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapapun kita, pastilah kita pernah dipanggil oleh seseorang. Pernahlah kita diundang oleh orang lain. Pagi hari ini firman Tuhan memberikan panggilan kepada kita. Tuhan Yesus memberi undangan kepada kita, yaitu semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang oleh Tuhan datang kepadanya. Dengan kata lain, semua yang letih lesu dan berbeban berat dipanggil oleh Tuhan untuk menghampirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi undangan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya pada hari ini. Melalui firman Tuhan ini, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk datang dan mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah langkah yang paling mendasar, yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta hidup di dalam Dia. Hal ini merupakan tindakan yang menentukan dan sangat bersifat pribadi. Keputusan itu harus Bapak Ibu Saudara ambil sendiri, bukan diputuskan oleh orang lain. Keputusan itu sangat menentukan konsekuensi yang akan Bapak Ibu Saudara terima. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang telah menerima Kristus tetap tinggal di dalam Dia. Hal ini yang akan membuat kehidupannya akan menghasilkan buah-buah yang baik. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini. Pesan yang kedua yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk memikul kuk yang Ia pasang dan belajar kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, Yesus tidak saja mengajak kita untuk mengikuti Dia, tetapi Ia juga menyuruh kita untuk memikul kuknya. Kedua tindakan ini, datang kepadanya dan memikul kuknya, merupakan 2 tingkat penyerahan diri berbeda yang harus diambil setiap orang percaya.
Selama berabad-abad, berjuta-juta orang telah datang kepada Kristus dan menerima keselamatan yang dijanjikannya. Tetapi banyak di antara mereka yang gagal memikul kuk penyerahan diri dan belajar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, memikul kuk berarti menyerahkan diri untuk diarahkan dan dipimpin olehnya. Sebagaimana seorang petani yang punya 2 ekor lembu, kedua lembu itu tidak dapat mengetahui keinginan petani dan selalu hendak berjalan menurut kehendaknya sendiri. Tetapi setelah lembu-lembu itu memikul kuk yang dipasang oleh petani, maka petani dapat dengan mudah menuntun dan mengarahkan kedua lembu tersebut. Dengan tunduk kepada kuk itulah kedua lembu itu dapat mengerti keinginan petani. Begitu juga saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Dengan kesediaan memikul kuk yang Tuhan pasang kepada kita, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan dengan demikian kita baru bisa belajar kepada Tuhan. Dengan memikul kuk yang telah Tuhan pasang, kita baru bisa bekerja dan melayani sesuai dengan isi dan kehendak Tuhan. Itu pesan Tuhan yang kedua yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga pada hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mendapatkan shalom. Yesus menjanjikan kelegaan dan ketenangan. Ia berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Orang yang letih lesu dan berbeban berat justru dipanggil untuk memikul kuk Tuhan Yesus. Dan hasilnya adalah kelegaan dan ketenangan. Ajaib, bukan? Mengapa hal ini bisa berhasil? Sebab damai sejahtera yang sesungguhnya adalah hasil ketaatan sempurna kepada kehendak Tuhan. Hal itu tidak dapat dicari secara langsung, tetapi datang sebagai hasil nyata dari penyerahan diri kepada Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan melaksanakan kehendaknya. Maka jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengikut Tuhan dan menaati kehendaknya, kita akan mengalami kehidupan yang indah, yang selaras, harmonis, dan bahagia, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuk yang Tuhan Yesus berikan itu sangat cocok bagi kita masing-masing, sehingga kita dapat merasa enak, nyaman, dan ringan ketika memikulnya. Berjalanlah di bawah tuntunan Tuhan, maka Bapak, Ibu, Saudara akan mengalami ketenangan dan kelegaan. Bekerjalah bersama dengan Tuhan, maka Bapak, Ibu, Saudara akan berkarya dengan penuh sukacita, baik keadaan lancar maupun ketika penuh dengan tantangan. Ini pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak, Ibu, Saudara memiliki beban yang berat di dalam hidupmu? Apakah Bapak, Ibu, Saudara merasa letih, lesu, dan kecewa akan kehidupan yang hampa? Dengarkanlah panggilan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Bapak, Ibu, firman Tuhan sudah Bapak, Ibu dengar pada pagi hari ini. Maka jikalau hidupmu akan disebut orang berbahagia,
ketika Bapak Ibu Saudara bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, simpan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari, maka engkau akan disebut orang yang berbahagia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bekerja hari ini. Mari beraktivitas dengan senantiasa memohon pertolongan tuntunan Tuhan, dan lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sukacita, dan yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.